Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aziz Saputra. Saya Fahri Maulana. Di sini kita membacakan cerita tentang Westerling. Pada akhir tahun 1946, Makassar, jantung Sulawesi Selatan, bukanlah kota yang tenang. Meskipun proklamasi kemerdekaan telah berkumandang, langit di atasnya masih diselimuti bayangan pendudukan Belanda. Rakyat yang dipimpin oleh pemuda-pemuda gigih seperti Walter Minginsidi dan kelompok pejuang seperti PPNI dan Laris dengan tegas menolak upaya Belanda mendirikan negara Indonesia Timur (NIT). Mereka memilih merah putih di atas segalanya. Kedatangan Sang Algojo, penolakan yang meluas itu membuat Belanda geram. Untuk memadamkan bara api perlawanan, Jenderal Spoor mengirimkan senjata terkuatnya, Kapten Raymond Pierre Paul Westerling, dan pasukan elitnya, Depot Speciale Troepen DST. Westerling bukanlah prajurit biasa. Ia adalah seorang pria dengan metode yang dingin dan brutal. Misinya sederhana, memulihkan ketertiban dengan cara apapun. Westerling tiba di Makassar pada Desember 1946, membawa serta aura teror. Standar vonis di tengah lapangan. Kisah kekejaman ini dimulai. Westerling tidak mengenal kompromi atau proses hukum. Ia menerapkan metode yang kelak dikenal sebagai metode Gestapo. Desa-desa dicurigai yang menjadi basis pejuang dikepung. Massa dikumpulkan di lapangan terbuka di bawah ancaman senapan. Westerling atau anak buahnya akan menunjuk siapa saja yang dianggap ekstremis atau pro-republik. Tanpa pengadilan dan tanpa ASI, vonis langsung dijatuhkan, standar hukuman mati di tempat. Dalam sekejap mata dentuman senapan memecah keheningan, merenggut nyawa para ayah, anak, dan pemuda di depan keluarga mereka. Mengalir darah, kekejaman ini telah menelan korban. Menelan korban jiwa sipil yang tragis, mencapai angka yang diberikan hingga 40.000 jiwa. Mereka gugur bukan di medan perang formal, melainkan sebagai korban teror sistematis. Semangat yang tak dipadamkan. Namun teror tidak pernah membunuh semangat. Pembantaian massal justru kemarahan dan keberanian yang besar. Di antara tokoh yang melawan, berdiri tegar nama Robert Walter Minginsidi. Ia memimpin perlawanan gerilya yang berani terus bergerak dan menyerang pos-pos Belanda. Meskipun dalam bayang-bayang kejaran DST, ada pula kisah heroik Amy Slan, seorang pejuang wanita yang memiliki meledakkan dirinya dengan granat di tengah kepungan Belanda daripada menyerah. Untuk mempertahankan kehormatan bangsa, rakyat Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tubuh mungkin bisa dihancurkan, tetapi cita-cita kemerdekaan tidak akan pernah mati. Akhir dan warisan. Meskipun Westerling berhasil meredam perlawanan dan dalam waktu singkat, dan NIT sangat berdiri, tragedi ini menjadi bumerang bagi citra Belanda masa dunia karena tekanan internasional dan perlawanan yang terus berkelanjutan. Westerling akhirnya ditarik dari Sulawesi sekitar pada Februari 1947. Walau Westerling sendiri tidak pernah diadili atas kejahatannya, pengorbanan rakyat Sulawesi Selatan tidak sia-sia. Perjuangan mereka menjadi bagian singkat dari revolusi nasional yang puncaknya diakui dalam konferensi meja bundar tahun 1949. Kisah pembantaian Westerling adalah
pengingat abadi akan biaya kemerdekaan. Setiap korban, setiap tetes darah adalah bukti nyata dari kesoliman yang mereka lawan, dan sekaligus menawarkan semangat yang lurus sejalan dengan tuntunan agama untuk membela diri dari penindasan, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 39. Mereka adalah pahlawan 40.000 jiwa yang memastikan bahwa bara api kemerdekaan di ujung timur Nusantara tetap menyala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.